makanya kan sak bejo-bejane wong lali isih sugih hayune kabejan wong kakek lan waspada. Makanya kan seberuntung-beruntungnya orang yang lupa masih beruntung orang yang eling dan waspada. Makanya kan perlunya kebangkitan spiritualitas itu agar kita bisa mampu mengendalikan diri agar menjadi pribadi yang lebih eling dan lebih waspada. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus ini Mas, apakah benar kita ini lagi di katanya Awang itu di zaman goro-goro? Terus apakah kita bakal ngalami apa sih fenomena di akhir tahun ini? Secara kita kan mendekati akhir tahun kan ini. Ya, dibilang goro-goro itu kan ada beberapa macam. Goro-goro karena ulah manusia atau goro-goro malah karena alam. Nah, kalau goro-goro manusia itu memang sudah dari dulu ya. Dari setiap zaman itu timbul peperangan, timbul perselisihan, ya kan, pembunuhan karena sebuah perbedaan, karena sebuah ajaran atau keyakinan, atau karena mungkin ya permasalahan yang timbul dari hal kecil menjadi besar. Itu gara-gara goro-goro yang disebabkan manusia. Tapi goro-goro yang terjadi karena alam itu memang perilaku manusia itu ibaratnya sudah kebangetan kan gitu kan. Karena apa? Sampai alam itu bergerak itu memang karena alam itu sudah tidak merasakan nyaman lagi. Karena ketika penghuninya itu sudah tidak memberikan sifat hamemayu hayuning bawono, ya otomatis akan terjadi kerusakan pada alam itu sendiri. Ketika alam itu mengalami kerusakan, otomatis alam itu akan melakukan refleksi, dan refleksi itu akan memberikan dampak kepada yang menghuni. Makanya kalau ada bencana itu ya itu sudah sesuatu yang dimaklumi. Makanya bagaimana ketika kita menyikapi di saat zaman ini mengalami banyak bencana, ya kita harus memaklumi karena itu semua juga atas ulah manusia. Makanya kan perlunya kesadaran itu agar kita bisa mampu mengerti, oh alam ini butuh dimengerti, ya kan. Oh alam ini kan memang rusak ini memang karena sudah terlalu meluasnya keangkaran murkaan ini yang sudah menyelimuti keadaan bumi ini. Dari hampir ibaratnya 90% itu manusia sudah tidak memurnikan kembali kondisi alamnya. Karena apa? Ya itu karena berbagai banyak kehidupan ini sudah tidak mampu mengendalikan pikiran-pikirannya yang liar. Makanya diperlukan kebangkitan spiritualitas itu agar manusia itu mampu mengendalikan pikirannya, mengendalikan rasanya, mengendalikan perilakunya, karsanya, agar tercipta keseimbangan di dalam alam ini. Jadi alam ini tidak terus-menerus akan digerus atau dirusak oleh keinginan manusia hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk menambah kekayaan. Rata-rata kan memang kerusakan alam itu terjadi karena dari pihak-pihak yang mungkin mempunyai kekayaan, ingin membuat suatu perusahaan yang tanpa disadari itu akan memberikan kehancuran untuk alam semesta ini. Dan kasihan juga bagi orang yang rakyat-rakyat kecil yang turut menerima dampaknya, baik itu dampak secara ekonomi, ya kan, dampak dari secara sosial, ya berbagai aspek kehidupan akan terpengaruh oleh keadaan itu atas ulah orang-orang yang punya duit. Dampaknya ke masyarakat kecil, karena yang zaman sekarang itu orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin terpuruk. Nah itu kejamnya dunia ini sudah melampaui batas dan pada akhirnya alam akan bertindak, alam yang akan berdakwah, karena
manusia sudah tidak mampu lagi untuk menasihati sesamanya. Makanya kan sak bejo-bejane ngolali isih sugih hayune kabejan wong kake lan waspada. Makanya kan seberuntung-beruntungnya orang yang lupa masih beruntung orang yang eling dan waspada. Makanya kan perlunya kebangkitan spiritualitas itu agar kita bisa mampu mengendalikan diri agar menjadi pribadi yang lebih eling dan lebih waspada. Terus ini Mas, apakah benar jiwa anak bayi itu beregenerasi berkali-kali? Ya bisa jadi, karena reinkarnasi itu hanya pergantian raga aja atau pergantian wadah. Dan itu jiwa lampau itu juga reinkarnasi itu penggabungan antara jiwa yang baru dengan jiwa yang lama. Jadi jiwa yang baru tercipta lagi menyatu kembali menjadi satu kesatuan, karena memang jiwa yang baru itu memang berasalnya dari jiwanya ibu. Karena kan ketika menjadi bayi itu kan sudah diberikan jiwa oleh seorang ibu. Jadi dibilang makanya orang bilang itu darah daging kan, makanya kan gitu. Nah, darah daging ini itu bawaan dari seorang ayah ataupun ibu. Nah, ketika masih bayi di kandungan itu sudah mempunyai jiwa. Nah, ketika ada kecocokan genetika dengan leluhurnya, maka ada penyatuan dari jiwa lampau dari leluhurnya, entah dari eyangnya, simbahnya, buyutnya, ataupun simbah-simbah yang dari beberapa keturunan itu bisa menyatu, akan menyesuaikan genetika yang sesuai dengan kelahiran bayi bayi tersebut. Karena tidak semua keturunan akan tereinkarnasi oleh jiwa lampau, dan jiwa lampau itu untuk mencari wadah baru itu dia menyesuaikan genetika yang cocok, warna yang sesuai itu. Terus apakah kita ketemu dengan orang itu tapi kita sengkauan bahas kemarin loh, kita ketemu orang tapi kayak saya pernah ketemu gitu loh. Itu apakah termasuk juga karma? Kita seakan pernah ketemu tapi kita sebenarnya belum pernah ketemu. Itu bagian dari jiwa lampau juga. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang pernah kita kenal dahulu sebelum kita menjadi diri kita sekarang, wadah kita yang sekarang ini. Karena jiwa itu juga masih bisa memiliki memori. Dan memori ini tanpa disadari itu akan terekam. Kan memori itu kan juga terekam oleh alam. Nah, akhirnya menyatu dalam jiwa itu ketika masuk wadah baru, dan misalkan jiwa si A dan jiwa lampaunya si A dan jiwa lampaunya si B. Nah, ketika si A si B ini menyatu pada wadah baru, ketika itu di wadah baru itu saling bertemu. Nah, itu ada rasa kayak tidak asing kan gitu. Benar. Nah, bisa terjadi itu karena kemungkinan dulunya itu pernah mengenal, dan itu secara alamiah seperti dipertemukan kembali gitu. Makanya kalau ada pertemuan orang-orang yang spiritual biasanya itu seperti itu, jadi merasa tidak asing. Mungkin di kehidupan masa lampau itu sudah pernah saling mengenal, dan itu timbul dari bawah kesadaran diri di wadah yang sekarang, karena alam itu selalu merekam setiap memori kehidupan, dan itu akan tersimpan di dalam jiwa itu sendiri. Kandungan jiwa itu masih tersimpan atau merekam memori-memori masa lalu. Kadang-kadang kita misalkan pernah hidup di masa lampau dan kita menempati wadah baru, ketika kita melihat misalkan ini kita pernah hidup di keraton, ya mungkin di lingkup kerajaan kan gitu kan. Misalkan keraton Solo, kita pernah hidup di lingkup keraton Solo. Ya, di beberapa keturunan entah itu puluhan tahun, entah itu ratusan tahun kan, makanya contohnya. Tiba-tiba kita tereinkarnasi pada menyatu dengan wadah baru, jiwa baru itu menyatu karena faktor gen atau faktor X. Nah, itu ketika setelah dewasa atau mungkin sudah matang,
Nah, dia main ke tempat keraton itu yang dulunya pernah dia singgah di situ. Makanya timbul perasaan kok nggak asing ya gitu. Nah, hal kayak itu sering terjadi dan kemungkinan mungkin di zaman masa lampau dia pernah melewati suatu tempat dan tempat itu merasa nggak asing, mungkin dulunya pernah jalan itu pernah dia lewati juga. Dan banyak aspek lah, bisa jadi karena kita terjadi dejavu itu sifat dejavu itu adalah indera keenam yang kita alami di alam bawah sadar kita. Dalam arti gini, kita tanpa disadari kita bisa mampu melihat masa lampau, tapi dengan indera keenam kita yang tidak kita sadari. Jadi secara tidak kita sadari kita sudah memiliki indera keenam. Tapi kalau indera keenam yang atas sadar itu kita menerawang sesuatu itu atas sadar, ya kan? Tapi kalau menerang suatu, oh ini besok aku akan menjadi ini, oh aku ini, nah itu menerawang. Nah itu suatu indera keenam yang disadari. Tapi kalau indera enam yang tidak kita sadari, itu secara di luar kesadaran kita itu kita sudah merekam sesuatu yang akan terjadi. Dan ketika pas di momen-momen tertentu, di waktu yang tertentu, kita mengalami apa yang kita rasakan di indera enam yang nggak kita sadari. Ini seakan-akan kok aku pernah mengalami seperti ini, iya kan? Aku pernah pas di saat aku bertemu siapa di tempat mana, kok aku pernah kesini, kayak pernah kesini. Nah itu namanya dejavu. Jadi dejavu itu adalah kita mampu merekam masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dengan indera keenam kita yang di alam bawah sadar kita. Jadi di alam bawah sadar kita sudah bermain dengan indera keenam gitu. Terus ini Mas, masalah tafsir mimpi. Sing bener-bener kita bisa artikan itu mimpi yang ketika, maksudnya yang waktunya gimana? Maksudnya yang ketika kita tidur siang, apa pas tidur malam, atau pas kita lagi capek, kadang-kadang mimpi itu yang bener tafsirnya gimana sih? Biasanya mimpi itu tergantung pada waktu ya. Ketika mimpi jam 12 malam, biasanya kalau mimpi buruk itu antara jam 12 malam, jam 1, dan semakin ke arah jam 3 sampai 4 itu petunjuknya semakin baik. Biasanya petunjuk yang baik itu antara setengah 3, jam 3 sampai jam sebelum subuh. Kadang-kadang memang terjadi juga sebelum subuh itu terjadi mimpi buruk, karena mimpi ini tuh bisa terjadi beberapa karena pengaruh ya, karena mungkin kecapean juga bisa akibat bahwa mimpi buruk. Nah itu bisa menjadi sugesti, karena ketika kita dihantui oleh mimpi buruk dan kita pikirkan, akhirnya menjadi kenyataan. Tapi ketika kita telah mimpi buruk, kita nggak meyakini itu, dan itu juga nggak akan terjadi. Karena bisa jadi sesuatu yang terjadi itu karena kita tersugesti oleh pikiran kita yang seakan-akan itu akan terjadi. Nah itu yang makanya kan perlu pengendalian diri dalam spiritualitas itu, agar kita mampu bisa mengendalikan pikiran kita agar kita tidak terbawa sugesti. Karena mungkin terbawa mimpi dianggap itu adalah petunjuk buruk, sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya masalah mimpi itu bisa ditanggulangi ya, terkecuali mimpi petunjuk yang mungkin ada hanya orang-orang tertentu, nggak semua orang itu mendapat petunjuk. Baik misalkan mimpi akan mendapat rezeki, akan menemukan jodoh kan gitu kan, macam-macam. Tapi usahakan agar ketika kita mendapatkan mimpi yang buruk jangan kita yakini gitu. Tapi kalau kita mendapatkan mimpi yang baik kita yakini, ya siapa tahu akan menjadi kenyataan yang baik kan. Karena apa, manusia punya daya cipta. Ketika kita meyakini sesuatu dengan penuh, maka yang terjadi, misalkan kita pikiran positif, maka yang terjadi positif. Tapi kalau kita yang kita simpan di dalam otak kita, cipta kita, hal yang buruk, maka yang terjadi akan buruk. Karena manusia itu mempunyai daya cipta. Jadi sesuatu yang ada tidak ada menjadi ada. Karena apa? Daya cipta itu. Karena manusia itu mempunyai daya cipta atau menciptakan sesuatu karena pikiran.
melakukan itu.